Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Kranafis, ini kan layang-layang atau ikan manfish. Yang betina, ini yang jantan. Ini juga sepasang. Ini sudah pada bertelur ya. Yang pertama yang ini yang bertelur. Ini tempat baru saya simpan. Kalau tempat lama saya sudah ambil, saya pisahkan. Ini yang pertama yang bertelur, ini yang jantannya. Ini yang pasangan, ini yang kedua, dan yang ini pasangan yang ketiga. Ini baru saja saya angkat telurnya, dan tadi sementara saya pisahkan telur yang rusak, yang putih. Kemudian sebaiknya saya bikin tutorial untuk teman-teman yang pelihara ikan manfish, apalagi di musim hujan seperti ini ya. Ini biasanya telur itu lebih banyak rusaknya, padahal kita sudah pakai methalene blue, terus juga pakai daun ketapang, juga pakai garam, tapi tetap saja ya, rusak. Nah, untuk kali ini saya bagi aktivitas atau pengalaman saya merawat telur manfish itu. Kalau yang saya lakukan pertama dulu, yang pertama itu saya biarkan dengan induknya. Yang pertama saya biarkan dengan induknya untuk ditetaskan sama induknya, dirawat sama induknya, tapi akhirnya juga gagal semua. Beberapa kali saya lakukan. Kemudian saya lakukan cara yang kedua, yaitu dengan mengangkat wadah telurnya, kemudian saya tetaskan terpisah. Saya biarkan hanya pakai aerator aja, tanpa saya pisahkan telur yang rusak. Nah, itu juga banyak gagalnya, walaupun ada, karena ini antara lain yang berhasil anak-anak ini sudah ini sudah generasi yang kedua ya. Generasi yang ketiga. Yang kedua itu rusak. Yang ketiga ada jadi, tapi tidak banyak, hanya kurang lebih 20-an ekor. Nah, sekarang saya mau bagi tips saya mau bagi tutorial bagaimana cara merawat telur terpisah dengan cara yang lebih memakan waktu, tapi ini lebih efektif ya. Nah, sekarang kita pindah ke wadah yang saya sudah angkat wadah telurnya. Nah, ini wadah yang pertama ya. Ini wadah yang pertama. Ini masih agak pagi, jadi cahaya masih kurang terang, ditambah lagi mendung. Ini hujan. Jadi saya pakai penerangan kayak senter kepala. Ini yang pertama ya, yang tadi pertama yang saya angkat ini, yang ini ya. Jadi ini yang pertama. Nah, ini yang kedua, ini yang sudah 2 hari lalu ya. Ini sudah 2 hari lalu. Ini yang kemarin saya angkat, dan ini pagi ini yang saya angkat, yang ini. Nah, teman-teman Kranafis, bagaimana saya merawat telur tanpa indukan dengan meluangkan banyak waktu, tapi ini lebih banyak hasil yang bisa kita dapat dari anakannya yang jadi ya. Nah, gini ya caranya. Nah, teman-teman Kranafis, ya ini kita lihat dulu, karena ini sudah 2 hari, maka dia sudah jadi ya. Dia sudah jadi dan sudah berjatuhan. Ini masih ada yang melekat ya, karena telur-telur manfish ini, karena telur-telur manfish ini dia akan melekat. Itu bekas-bekas yang melekat ya, itu yang ada putih-putih, ada bekas lingkaran-lingkaran, itu bekas telur-telur yang melekat ya, gitu ya. Itu bekasnya semua.
Tuh, dan ini sudah anakannya sudah menetas, hanya dia masih bawa, itu ada lagi yang jatuh, dia masih bawa makanan dari cangkangnya, sehingga mereka belum bisa berenang. Dan kalau sudah seperti ini, mereka akan berjatuhan ke bawah. Bisa kita lihat di bawah sana, ini semua. Nah, ini ya, itu semua ini sudah berjatuhan di bawah anak-anaknya. Dan ini cara merawatnya seperti apa, mari saya tunjukkan ya, cara saya merawat telur setelah beberapa cara yang saya gunakan. Ini cara yang paling menurut saya, menurut pengalaman saya, mungkin ada yang lebih bagus dari ini, atau mungkin ada yang hanya tahap yang pertama saja, juga banyak yang berhasil, tapi saya lebih memilih ini agar banyak anaknya yang jadi. Nah, caranya seperti apa? Ini, jadi ini sudah jadi. Ini sebelumnya saya sudah pisahkan mana telur rusak. Nah, saya menggunakan ini. Saya menggunakan lidi, boleh juga wadah apa saja, ya. Bisa juga plastik, ya, yang lumayan panjang. Usahakan tangan kita jangan sering ke dalam air, sehingga saya menggunakan ini lidi ya. Saya menggunakan lidi, ini ya. Bisa teman-teman lihat, saya gunakan lidi. Nah, ini fungsi lidi ini untuk memisahkan telur yang putih. Ya, telur yang putih itu kita pisahkan, kita jatuhkan ke bawah, atau kita pisahkan, yang jelasnya kita pisahkan, kita buat dia terpisah dengan yang melekat pada wadah-wadah ini. Kemudian saya juga menggunakan ini, bisa teman-teman lihat, ini selang. Nah, selang ini fungsinya, ya, selang ini fungsinya untuk menyedot telur-telur yang saya sudah jatuhkan ke bawah. Dan air dari ikan ini teman-teman bisa pakai tiga tambahan dari air, methalin blue, terus garam, dan ketapang. Nah, saat ini saya tidak pakai ketapang, tidak ada ketapang yang kering, jadi saya cuma seperti ini aja. Ini pakai methalin blue ya, airnya agak kebiruan. Nah, selanjutnya bagaimana kita jadikan ini bisa banyak yang berhasil menetas dan tidak rusak telurnya. Itu wajib kita pisahkan dari telur-telur yang memutih. Telur yang memutih itu akan menjadi amoniak ya. Kalau dia jatuh di seperti ini ya, kan seperti ini, dia jatuh di tengah-tengah ini anakan yang sudah jadi seperti ini, itu dia akan menjadikan anak-anak ini akan mati, karena pada saat mereka mulai belajar makan, yang ada di sekitar mereka adalah amoniak. Nah, pada saat itu mereka memakan amoniak, dan amoniak tidak bisa dicerna oleh pencernaan ikan ya, apalagi yang masih kecil. Nah, kalau yang ada beberapa ikan yang amoniak itu yang seperti lele itu bisa, tapi kalau berlebihan juga mereka tetap akan mati. Tapi kalau ini sama sekali tidak bisa ya, apalagi masih anakan seperti ini, amoniak itu sama sekali tidak bisa. Jadi caranya saya menggunakan cara yang ketiga, saya katakan seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Saya menggunakan ini lidi. Boleh teman-teman juga menggunakan plastik atau hal yang lainnya, terserah ya. Yang penting dia usahakan dicuci dulu, dibuat bersih, sehingga dia tidak mengotori wadah yang kita akan pakai memisahkan telur yang busuk, telur yang memutih, dan yang masih bagus. Nah, sekarang saya perlihatkan sama teman-teman bagaimana cara saya memisahkan atau merawat telur-telur
agar lebih banyak yang lebih banyak yang bisa jadi menetas atau bisa menghasilkan anak yang akhirnya telurnya itu yang busuk tidak merusak telur-telur yang masih bagus. Oh ya, saya tunjukkan dulu ya. Ini goyang. Nah ini teman-teman Cranaphes bisa lihat. Ini ada beberapa telur yang rusak gitu ya, memutih ini ya. Memutih, ini putih. Ini semua telur yang rusak ya. Yang putih ini semua ini telur rusak ini. Tuh ya, tuh semua ini telur rusak. Nah, ini kita harus pisahkan satu persatu. Nah, bisa teman-teman memakai sedotan juga bisa ya. Seperti ini. Sedotan seperti ini ya. Bekas tinta dari tinta komputer ya. Ini bisa kemudian nanti disedot ya. Bisa cara yang lain yang jelasnya dia untuk menyedot ya, yang jelas dia untuk menyedot ya teman-teman Cranaphes. Nah, oke, selanjutnya saya tunjukkan caranya, cara yang saya lakukan ya. Ada beberapa orang sudah pasti melakukan banyak cara yang mereka juga berhasil, masing-masing punya pengalaman, dan pengalaman saya seperti ini. Oke, karena ini goyang, saya cari posisi dulu yang bagus. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kita jatuhkan. Ya. Telur-telur yang rusak itu kita jatuhkan. Tuh ya, dia jatuh, dia jatuh ke bawah. Oke, yang berikutnya ini kita usahakan pelan-pelan ya, jangan sampai yang dijatuhkan yang masih bagus ya. Cara ini memang membutuhkan kesabaran, tapi kalau kita ingin hasil yang bagus ya seperti ini, antara lain ya, bukan ini yang terbaik, tapi antara lain, karena ini cuma pengalaman saya. Kita tetap berhati-hati, kalaupun pada akhirnya ada telur yang bagus yang jatuh, kita usahakan buat dia terpisah. Setelah jatuh di bawah, kita usahakan dia terpisah. Kita singkirkan dengan stick yang kita pakai ini. Kita buat dia jauh dari telur-telur yang jatuh ini, karena nanti kita akan sedot. Seperti yang tadi saya sudah kasih lihat, saya menggunakan selang aerator ya. Ini lumayan banyak yang rusak. Itu ada satu yang jatuh yang masih bagus. Nah, karena ada satu yang masih bagus itu di sana, itu kita akan ambil. Caranya kita pisahkan aja.
kita buat dia jauh dari yang lain. Karena nanti kita akan sedot. Ini kita bawa di ujung sana. Ya. Tuh, kita pisahkan di sana. Kemudian kita lanjut bersihkan lagi yang rusak. Bisa juga dengan cara disedot ya. Saya katakan tadi seperti pakai bekas tinta untuk mengisi tinta komputer. Ada berapa yang jatuh. Oh ya teman-teman, karena nafis, ini telur yang rusak ini ya, dalam satu hari itu cuma makan jam ya. Bisa jadi jam ini kita bersihkan, 2 jam kemudian sudah ada lagi yang memutih. Kalau sudah ada tanda memutih, walaupun dia baru setengah, jatuhkan aja karena dia akan rusak ya, dia akan memutih. Artinya itu tanda bahwasanya telur itu tidak bisa kita pertahankan dan dia pasti akan rusak. Nah, setelah kita bersihkan, kita cek ya, secara di bawah ya, di bawah masih ada, bisa lihat itu satu, bisa lihat yang ini sudah setengah ya, yang ini sudah setengah yang rusak, ini jatuhkan aja, ini sudah setengah yang rusak, ini jatuhkan aja, ini nggak bisa dipertahankan, ini sudah rusak kan nih. Cek lagi masih adakah yang memutih setengah. Nah ini ya, bisa lihat ya teman-teman karena nafis, bisa lihat itu
Ini ya, ini dia. Tunggu dulu, kita nggak bisa fokus. Nah ini rusak. Oh, itu ada satu yang bagus ikut. Nah ini setengah rusak ini ya. Cek lagi, yang itu sudah ada setengah rusak. Ada lagi satu ini ya. Yang sudah ada tanda-tanda rusak itu dijatuhkan aja, karena dia nanti akan merusak yang lain. Ya, sudah ada tanda-tanda rusak seperti ini, dijatuhkan aja, karena dia akan, ini kalau sudah ada setengah putih begini, udah cukup 2 jam, ini sudah sebentar sudah memutih. Oh ya, ini ada parasit, tidak boleh ini, dijatuhkan aja, nanti sebentar disedot ini apa namanya, siput ya, kadang-kadang bisa mengganggu yang sudah menetas. Oh, itu ada 2 yang jatuh. Oh ya, yang jatuh seperti itu apa bisa kita ambil? Bisa, caranya sebentar kita sedot. Ada 2 di sini juga. Caranya sebentar kita sedot itu, kita pakai wadah ya, yang sudah jatuh, kita pakai wadah, kita sedot, dan nanti kita bisa ambil. Semua yang sudah ada tanda memutih kita jatuhkan aja ya, itu karena sudah pasti akan rusak. Ini juga satu. Ini yang semua yang ada tanda putih itu jatuhkan aja. Kalau ternyata yang jatuh tidak ada tanda putih, bisa kita ambil kembali. Caranya